Beda reaksi Surya Paloh, Megawati, dan Prabowo saat menteri dari partainya jadi tersangka korupsi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate jadi menteri kelima dari pemerintahan Joko Widodo yang terlibat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. 4 menteri lain terjadi dalam periode pertama dan kedua yaitu Idrus Marham, Menteri Sosial, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Juliari Batubara, Menteri Sosial, dan Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari kelima menteri yang terlibat kasus korupsi itu, semuanya merupakan kader partai politik besar pendukung Presiden Jokowi. Johnny G. Plate adalah sekjen Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Idrus Marham adalah sekjen Partai Golkar. Imam Nahrawi adalah petinggi DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan Edi Prabowo ketua DPP Partai Gerindra. Setelah kader mereka yang menjabat menteri ditetapkan tersangka kasus korupsi, para ketua umum partai politik memberikan tanggapan. Seperti apa reaksi mereka? Berikut dirangkum Tribunnews.com, Jumat, 19 Mei 2023. 1. Reaksi Surya Paloh saat Johnny G. Plate tersangka korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo yang juga sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, Rabu, 17 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tak berapa lama berselang, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumpulkan para petinggi partainya di kantor DPP Nasdem Jakarta. Usai pertemuan, Surya Paloh memberikan keterangan pers. Dia menantang Kejaksaan Agung, Kejagung, RI membuktikan jika ada aliran dana kasus BTS mengalir ke Nasdem. Paloh mengklaim partai yang dipimpinnya itu transparan. Menurutnya, partainya terbuka jika penyidik dari Kejagung juga memeriksa siapapun pihak dari partainya yang dianggap menerima aliran dana korupsi tersebut. 2. Reaksi Prabowo Subianto saat Edi Prabowo tersangka korupsi. Pada tahun 2020 lalu, Menteri KKP RI Edi Prabowo ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya ditetapkan tersangka atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Saat itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengumpulkan petinggi partainya apalagi langsung menggelar konferensi pers. Namun Prabowo Subianto kabarnya tak bisa menahan kemarahannya kepada kader sekaligus orang kepercayaannya, Edi Prabowo, saat tersangkut kasus korupsi kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Murka Prabowo kepada Edi diungkapkan sang adik, Hasim Joyo Hadikusumo, dalam sebuah konferensi pers pada Desember 2020 lalu. Namun dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu kafe di Jakarta Utara itu, Hasim justru belak-belakan menceritakan kemarahan kakaknya kepada Edi Prabowo yang merupakan ex-ajudan pribadi sekaligus orang kepercayaan Prabowo. 3. Reaksi Megawati saat Juliari Batubara tersangka korupsi. Pada 2020 lalu, Menteri Sosial yang juga kader PDIP Juliari P. Batubara jadi tersangka kasus korupsi. Dia terkait korupsi paket bansos sembako penanganan COVID-19 di Kemensos pada periode pertama. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Juliari. Saat dijadikan tersangka, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak langsung memberikan keterangan pers. Bahkan dalam catatan Tribunnews.com, tidak ada pernyataan langsung dari Megawati soal kasus korupsi anak buahnya itu. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya telah berulang kali mengingatkan para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar jangan korupsi. Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kata Hasto. 4. Reaksi Muhaimin Iskandar setelah kadernya tersangka korupsi.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam Nahrawi adalah menteri dari PKB. Setelah kasus yang menimpanya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak langsung bereaksi. PKB hanya mempercayakan kepada Sekjen PKB Hasanuddin Wahid memberikan keterangan pers. Kami akan memberikan advokasi atau pendampingan, kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid melalui pesan singkat, Rabu, 18 September 2019. 5. Reaksi Ketua Umum Golkar kadernya tersangka korupsi. Pada tahun 2018 lalu, Menteri Sosial, Mensos, Idrus Marham, ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp500 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau, 1. Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku berduka atas kasus yang menjerat kadernya Idrus Marham di Komisi Pemberantasan Korupsi. Idrus kemudian mundur sebagai Menteri Sosial dan Kepengurusan Partai Golkar. Tentu kami berduka dengan apa yang menimpa Pak Idrus Marham. Kami tentu berharap yang terbaik untuk Pak Idrus Marham, kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.